Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 246705105. Jadi di sini saya telah mengerjakan tugas untuk mata kuliah Kom dan Jakom. Jadi sekarang tugas saya adalah menambahkan penjelasan disertai dengan muka saya yang terlihat. Langsung saja ini video rekaman recordnya. Jadi kita di sini awalnya itu pilih switch yang 2950T. Nah di sini kita diminta untuk student LAN itu 120 alamat. Jadi 120 ini bakal saya bagi 5. Nah, jadi setiap switch-nya itu mendapatkan 24 PC. Jadi 120 itu dibagi 5 itu 24. Dan kemudian kita sambungkan menggunakan kabel yang pertama. Dari logo petik itu nama kabelnya automatically choose connection type. Jadi total switch-nya itu ada 4 dan per switch itu mendapatkan 20 alamat atau PC. Nah, jadi ini bisa kita langsung copy paste kalau misalnya emang udah dapet 24 PC-nya, kita copy paste jadi 5 bagian. Selanjutnya itu bakal disambungin ke switch-nya lagi yang 2950 ya, kalau nggak salah nanti kita bisa lihat ya 2950T. Nah, ini kita pakai kabel yang ketiga untuk nyambungin kelima bagiannya ke switch yang sendirian itu agar semuanya itu saling terhubung. Kita tuh pilih ini aja, fast Ethernetnya yang pertama, yang paling atas. Oke, kalau sudah itu kita drag, lalu kita jadiin cluster. Nah, di sini mintanya cluster yang pertama itu namanya student. Jadi kita ubah nama cluster yang pertama itu student. Selanjutnya kita bakal buat yang 32 alamat. Nah, 32 ini bakal saya bagi dua. Jadi per switch itu dapatnya 16. Yang sama aja kayak sebelumnya disambungin ke kabel yang automatically choose connection type. Mm-mm. Nanti juga ada, nanti copy paste nih. Nah, kedua bagian ini switch-nya saya sambungkan menggunakan kabel yang ketiga. Selanjutnya pasti bakal di drag lalu dijadiin cluster. Nah, cluster yang kedua ini mintanya instruktur. Jadi kita ganti namanya instruktur. Nah, selanjutnya itu mintanya kita buat lagi nih switch yang ada 24 alamat. 24 ini kayaknya saya pakainya langsung. Karena nggak sebanyak yang sebelumnya. Pakainya langsung lalu kita sambungin sama aja kabelnya juga. Kita drag, kita jadiin cluster. Nah, yang mintanya itu administrator untuk yang ketiga. Nah, untuk yang terakhir, itu mintanya 5 alamat atau 5 PC. Nah, sambunginnya sama, lalu drag jadiin cluster. Namanya server dari soalnya. Selanjutnya itu kita bakal pilih router. Nah ini kita offin dulu. Pilih yang satu CFA ini kita tarik 4. Kenapa 4? Karena kita kan di sini punya clusternya 4. Kita butuhnya 4 lebih bisa, tapi kita butuhnya 4 aja. Lalu kita sambungin ke kabel yang ketiga itu. Di sini nyambunginnya itu pilih switch yang pertama, yang utama maksudnya. Ini saya sempat bingung. Pilihnya yang utama. Nah, pilihan setelah utama itu yang pertama aja supaya tersambung. Ini kan awalnya masih ada tanda panah merah. Nanti kita bakal ubah supaya panahnya ini bisa hijau atau connect. Ini murni video saya ya Pak. Jadi total keseluruhan itu kalau nggak di speed ada 3 jam. Tapi ini nggak dipotong, jadi hanya di speed aja murni. Lalu kita ke CLI, kita klik routernya sekali, lalu ke CLI, kita klik perintah ini nih, ini, enter, lalu conft, lalu kita pilih ini nih, IP addressnya, buka belum, in FA yang 0/0, untuk yang student ini. IP addressnya itu saya dapatkan dari rangkuman kelas, dari rangkuman IP address yang udah kelas saya rangkum, itu 192.168.2.1. Nah, ini saya sempat salah, ini 255-nya kurang satu lagi. Jangan lupa juga kita ketik no shutdown yang ini. Lalu selanjutnya kita yang administrator ya.
kalau nggak salah ya INFA 2/0. Nah ini pre-address-nya juga udah ada. Nah ini mau copy paste tapi ternyata nggak bisa ya. Jadi ngulang. Hmm, Selanjutnya yang terakhir itu yang INFA 3/0, IP address-nya 192.168.2.255.525.255, belakangnya 248. Nah, kalau sudah nih, dia dia berubah jadi hijau tuh. Nah, ini kayaknya kita pilih klik satu PC, lalu kita ke IP configuration, kita klik desktop. Nah, ini 192.168.2.2, lalu subnet mask yang belakangnya 128 itu sudah didapatkan dari rangkuman. Nah, ini default gateway-nya itu disamain 192.168.2.1. Nah, untuk perbedaan IP yang belakang itu, yang V4 itu, perbedaannya hanya di angka belakangnya. Jadi kalau misalnya PC sebelumnya itu 3, berarti PC selanjutnya 4, sampai dengan 121. Iya, 121. Untuk subnet masknya itu yang berbeda hanya di bagian belakangnya aja. Jadi kita anuin satu-satu tuh dari 120 PC. Ini super speed videonya mungkin pusing ngeliatnya Pak. Hmm, anuin deh satu-satu. Ini juga sambil ngecek kalau misalnya tadi ada angkanya yang kelewatan atau bagaimana, ini lamanya di sini. Nah, ini masih angka 21, 22. Ini mau lanjut PC selanjutnya, kita tetap klik PC-nya, lalu IP configuration di desktop. Hmm, ini masih
Ini murni punya saya ya Pak, jamnya tuh saya liatin. Jadi mungkin nggak bisa diedit, mungkin nanti saya kasih watermark. Ya, ya, pusing-pusing. Nah, oke. Ini masih, ini adalah 24 berarti harusnya nih administrator ya. Iya benar. Hmm, sama. Nih kalau misalnya apa ini ya, student ya, itu belakangnya 192 untuk subjek masnya. Belakangnya kalau untuk gateway-nya itu 129. Nah, ini masih di ini nih, masih di instruktur, instruktur lan satu subjek masnya belakangnya 192, gateway-nya 129. Nah, ini berarti udah di administrator ya. Itu belakangnya 224 untuk subjek masnya.
Terus juga cepet banget gateway-nya belakangnya 193. Ini ngecek ulang kayaknya ada angka yang belum ketambahan. Nah, kalau misalnya untuk student tuh belakangnya 248 ke gateway-nya 225. Udah semua nih. Ya, selanjutnya ini kita mau apa ya? Lupa deh. Pokoknya nanti kita tuh bakal bikin supaya antara student, instruktur, dan administrator dan juga server ini dia itu nggak bisa ngakses masing-masing dari student ngakses instruktur ataupun instruktur ngakses administrator dan administrator ke server. Jadi kita bakal bikin student itu bisa ngakses untuk diri dia sendiri atau studentnya aja. Nih kita ping dulu, kita add, lalu ping 192.168.2.2 itu IP dari student. IP dari student yang paling pertama. Nah ini masih kita coba tuh masih ada di antara panah itu masih ada titik satu. Jadi kita coba ping lagi 192. Uh-uh. Pokoknya itu kita coba yang awal sama yang akhir. Nah 192.168.2.121 tuh student yang terakhir. Nah ini masih ada titik tuh. Kita coba lagi ulang sampai tanda serunya penuh. Kita ketik ulang. Nah ini saya sempat salah juga. Ada yang typo. Ini ternyata ditungguin aja bisa sih. Pokoknya nanti kita ketik lagi 192.168.2.212 supaya mastiin suksesnya itu 100%. Ini kita tunggu agak lama ini karena typo. Hmm. Hmm. Ini masih student. Typo lagi. Ada malam ya Pak, mohon maklum. Typonya itu ya, nah itu udah 100% tuh suksesnya. Tanda serunya ada full 5. Ini kita yang student udah nih berarti. Coba kita coba nih selanjutnya yang instruktur. Ping. Oh, belum, ini masih student, saya masih nyoba ternyata. Hmm, ini berarti ini instruktur nih 192.168.2.130 ini instruktur yang paling pertama. Nah, yang suksesnya tuh udah full. Nah, ini kita coba instruktur yang IP yang paling bawah 192.168.2.161. Kita coba lagi tuh karena yang akhir belum full. Nah, ini juga udah nyoba ke administrator. Mm-mm. 226 ini ke server. Server awal, server akhir.
akhir, administrator awal akhir juga. Nah, kalau sudah semua selesai, sudah dicoba semua, artinya semuanya sukses ya, nggak ada yang gagal ataupun salah penempatan, dan semuanya itu terhubung. Nah, ini kita ke command prompt yang PC student. Jadi gini, kita tuh mau coba nih, kita coba nih apa IP-nya yang pertama nih, yang paling atas 192.168.2.2. Lalu kalau misalnya kita enter muncul TTL, artinya dia bisa, student ini bisa mengakses yang ada di dalam studentnya itu. Misalnya kita ping lagi nih 192.168.2.3. Nah, masih sama. Kita tuh mau buat supaya dia student ini nggak bisa ngakses atau nggak bisa meng- diakses ke tempat selain student itu sendiri. Nah, kita coba yang IP terakhir itu kan 192.168.2.130 itu IP punyanya student, tapi yang terakhir itu masih TTL munculnya, berarti dia masih bisa akses. Hmm. Nah, kita ubah nih, kita buka, kita klik PC-nya, kita ke command prompt, bukan, kita keluar, kita ke router, dan kita bakal buat supaya kalau misalnya kita masukin pingnya ke instruktur, dia nggak bisa dijangkau dari instrukturnya dengan cara ketikin perintah akses list 100 deny IP 192.168.2.0 0.0.0.0.255. Lalu 192 ini kita ketik ulang lagi titik 168.2.0, lalu 000.255 kita ketik ulang yang ada di awal. Selama ya setengah perjalanan. Selanjutnya kita akses 100 per menit. List, itu salah, 100 sih kalau harusnya per menit. Berapa baterai ini guys? 6. Lalu kita ke apa ketik tuh IP access group, grupnya kurang strip ya. 100 in. Kalau udah kita ke dan kita kayaknya buka command prompt lagi. Kita mau coba supaya dia ini bisa nggak selain student gitu. Ini 192.168, 130. Keluarnya munculnya apa? Unreachable. Ini nyoba berarti 130 tuh ke punya instruktur ya. Dia nggak bisa dijangkau, jadi nggak bisa diakses. Unreachable. Nah ini 168 mau nyoba ke mana nih dua. Nah kalau 2.2 ini kan masih punyanya student. Jadi mau coba TTL atau dapat diakses. Ini kita mau coba nih lagi masih punya student. Berarti terbukti kan kalau misalnya kita ketiknya IP-nya student itu masih bisa diakses karena memang student itu sendiri. Ini saya coba ke ping 192 berapa ya? Pokoknya selain student ini tadi kan instruktur udah mungkin cukup ya. Berarti selanjutnya kita coba ke yang lain. Berarti yang student itu saya cuma nyoba ke instruktur doang untuk pembuktiannya. Nah ini 192.168.2.130 ini dari instruktur. Nah kita cek
TTL kan, berarti masih bisa mengakses yang ada di instruktur itu. Ini bakal dibuktiin. Dan kita ngeping ke IP-nya administrator. Ini punya administrator nih. Awalnya masih TTL kan, masih bisa diakses masih bisa diakses juga sama aja. Nah, kita bakal ubah supaya instruktur ini hanya bisa mengakses instruktur aja, nggak bisa ke student, nggak bisa ke administrator ataupun ke server, ke selain instruktur itu sendiri. Sama aja kita ketik perintahnya itu di CLI di router yang keluar router ini yang tampilannya ada di sebelah kiri. Dari CLI ini kita ketik in fa1/0. Lalu perintahnya juga masih sama, IP access strip group 100 in. 100 in kalau udah kita cek PC yang ada di instruktur. Nah, kita ping lagi nih 192.168.2.194. Kita ini pingnya ke administrator. Coba kita enter. Unreachable. Nah, dia udah nggak bisa ngeakses ke selain administrator. Dia nggak bisa ngakses ke selain instruktur itu karena perintah di CLI yang sebelumnya itu IP yang 100 in tadi. Ini tadi kita di mana guys? Lupa lagi. Tadi 194. Nah, ini berarti apa TTL masih bisa ngeakses ya? Nah, kita coba nih. Nah, masih bisa ngakses juga dari administrator ke server. Kita mau bikin sama aja kayak sebelumnya ya. Kita ketik perintah di routernya itu berarti INTFA. Kalau misalnya administrator itu berarti 2 2/0 ya. Dengan perintah yang sama untuk setelah enter itu IP access strip group 100 in 2/0. Ini, ini, ini Sam, ini Sam. Coba ngadep sana sih, tolong banget. Nah, kita coba nih mau setelah perintah tadi kita mau dari ngejangkau administrator ke server itu unreachable. Berarti udah berhasil juga ya kita ngubahnya. Nah, kalau misalnya ke administrator itu sendiri muncul TTL atau masih bisa dicapai, diakses. Nah, yang terakhir server. Ini juga saya masih sepertinya masih pembuktian ngebuktiin kalau misalnya awalnya itu nggak bisa, selanjutnya setelah diubah di CLI-nya bisa. Apakah masih lama? Sama. Perintahnya sama, 3/0, IP access, strip group, 100 in. 226. TTL ini masih bisa kan? Hmm, 194. Unreachable setelah diubah. Oh, berarti langsung. Udah diubah kan? Jadi keseluruhan itu nggak bisa mengakses satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi ini di video ini juga terlihat jam pengerjaan saya dari laptop saya. Jadi video ini 100% murni bukan video tempel. Saya minta maaf atas penjelasan yang salah maupun suara yang tidak terlalu jelas. Saya akhiri. Terima kasih, Pak Win. Saya akhiri.